Jadi kalau anak itu ya berangkat ke masjid sendiri, tanya, "Nak, bapakmu kemana?" "Oh, bapak saya meninggal." "Boleh ke atas." "Meninggal bapaknya?" "Tapi yatim." "Boleh." Boleh. Ya. Kalau tanya, "Bapakmu kemana?" "Ada di rumah." "Enggak, pulang." "Pulang." "Panggil bapak lo sono." Barangan mana ke doang bapaknya kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa 'adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu anna wa ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Halaman 145. Fasal syarat-syarat jamaah. Tabarukan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurutin. Al-awwalu alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil wuqufi bi akibihi aw fil yamini in shalla qa'idan aw bi jambihi in shalla muttaji'an fa in sawahu kuriha wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan wa ayyakifa ad-dhakaru an yaminihi fa in jaa akharu fa an yasarihi summa yataqaddamal imamu aw yata'akhkharani wa huwa afdalun walau hadara dzakarani saffan khalfahu wa kada al mar'atu awin niswatu wa yaqifu khalfahu ar-rijalu summa as-sibyanu idza lam yasbiqu ila as-saffil awwal fa in sabaku fahum ahaqqu bihi summal khunasa summan nisa ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala alam asrul hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam yang penuh rahmat dan barakah ini kita dapat hadir bermuajahah, berkumpul di majelis silaturahim dalam rangka mengeratkan silaturahmi di antara kita dan menuntut ilmu yang Allah fardukan kepada kita. Besar harapan tentunya semoga apa yang nantinya kita dengar di majelis yang mulia ini, yang kita pelajari di majelis yang penuh barakah ini, Allah mudahkan untuk kita dapat memahaminya dan Allah mudahkan pula untuk kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita berkenaan dengan syarat-syarat jamaah. Ini diuraikan dengan tujuan supaya sholat jamaah kita berkualitas. Arti berkualitas, ada nilai 27 derajat. Bisab'in wa isyrina darajatan. Kalau syarat-syarat jamaah ini tidak terpenuhi, sholat kita sah, tetapi nggak mendapatkan 27 derajat. Ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan 27 derajat, maka perhatikanlah. Ada 7 syarat di dalam pelaksanaan sholat berjamaah.
kita taunya sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Kelar. Kita ikutin deh imam. Sampai kelar. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Selesai. Ya. Kita nggak tahu di dalam pelaksanaan sholat berjamaah ada hal-hal yang bisa menggugurkan daripada 27 derajat. Ya. Oleh karenanya jangan sampai 27 derajat ini gugur ataupun tidak kita dapati. Faslun yustaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurut. Bermula ini pasal menguraikan bahwa syarat-syarat bagi sahnya salat berjamaah sab'atu syurutin, ada 7 syarat. Al-awwalu, yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fi wuqufi bi'aqibihi. Bahwa tidaklah mendahului makmum atas imamnya fil wuquf bi'aqibihi, dalam posisi berdiri, ya, dalam posisi berdiri, ya, pada tumitnya. Jadi jangan sampai tumit imam kita dahului. Jadi harusnya tumit imam ada di depan, tumit kita sebagai makmum di belakang. Ya. Jadi jangan mendahului tumit. Arti tumit bagian kaki paling belakang. Itu namanya apa? Tumit. Ya. Jadi usahakan posisi tumitnya imam, ya, adanya di depan kita. Ini paling minim segini dalam sholat apa? Berjamaah. Kalau kita sendiri menjadi apa? Menjadi makmum. Ya, kalau sendiri menjadi makmum paling tepat di mana imam kakinya, kita percis di belakang apa? Tumitnya imam. Ya. Ini bila sholatnya berdiri. Ya. Au bil yataihi in shalla qa'idan, atau tidak melebihi. Ya, ini bahasa kitanya dubur, ya, tempat duduk. Ya, imam in shalla qa'idan, kalau sholatnya nih imam duduk sholatnya, ya, artinya jangan sampai posisi kita mendahului pantatnya imam. Nih imam pantatnya di sini, kita di depannya, berarti sholat kita enggak apa? Enggak sah. Harusnya posisi kita di belakang apa? Pantatnya imam, sini. Ya, ini pantatnya di sini, maka di sini kita berada. Ya, jangan sampai posisi kita di depan daripada apa? Pantat imam. Misalnya imam duduk begini bersila, kita adanya di dengkulnya imam, sejajar dengan dengkulnya. Pantat kita sejajar dengan dengkulnya imam, maka jamaah kita nggak sah. Kenapa? Karena kita mendahului imam. Ya, kalau imam sholatnya duduk, ya, au bijanbihi in shalla muttaji'an, atau dengan lambung, ya, perutlah bagian kita besar, ya, kalau memang sholatnya berbaring, ya, jangan sampai posisi kita di atas daripada lambungnya imam, ya. Kenapa? Karena kalau sampai di atas lambung imam, ya, ataupun sejajar, maka hukumnya menjadi makruh. Fa in sawahu kurih. Ya, kalau posisi kita sama sejajar imam, ini hukumnya apa? Makruh. Artinya makruh, hilang 27 derajat. Nggak dapat. Ya. Jadi selamanya makmum tidak boleh sama dengan apa? Imam. Tidak boleh mendahului imam. Ya. Nanti akan ada 3 kesalahan daripada
makmum dalam sholat berjamaah. Ya, kesalahan yang pertama, ya, di mana makmum lebih belakang daripada imam. Ya, kalau lebih belakangnya beberapa detik dalam gerakan dan masih satu gerakan masih boleh. Jangan sampai ketika imam ruku, makmum masih diri. Ketika imam bangun, baru makmum ruku. Ini makruh. Karena tidak ngikutin imam. Ya, makanya ketika imam ruku, makmum ruku. Begitu juga tidak boleh mendahului. Imam belum ruku duluan. Mau kemana? Buru-buru banget. Ya. Kebelakangan imam nggak boleh, makruh. Mendahului juga nggak boleh. Ya. Begitu juga menyamai tuh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan gitu. Allah tuh, begitu Allah tuh diapain? Disamain. Ya. Dia nggak mau ngebelakangin, nggak mau ngedahuluin, samain. Ini juga makruh. Ingat 3 perbuatan makruh dalam sholat berjamaah. Yang pertama, jangan sampai kita terlambat dari imam 1 rukun, itu makruh. Yang kedua, jangan sampai kita lebih dahulu dari imam. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menyamai gerakan apa? Imam. Artinya apa? Tunggu dulu. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikannya imam untuk kita ikuti. Ya. Jangan kita berimam kepada seseorang kalau kita nggak mau apa? Ikutin. Ya. Kalau kita sudah niat makmuman, wajib kita baik ikutin. Ya. Jangan dulu ruku kalau imamnya belum. Jangan dulu iktidal kalau imamnya belum iktidal. Jangan dulu sujud kalau imam belum. Itu namanya liyutamma bih. Untuk diikuti. Ya. Makanya ketika kita mengatakan kita makmuman, kita siap ngikutin imam, tapi kita lebih dahulu dari imam. Maka kita nggak mendapat 27. Maka sholat yang kita kerjakan sah, tapi makruh. Allah nggak suka. Nabi nggak suka dengan sholat orang yang model begini. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah menyatakan diri makmuman, ya ikutin. Ya. Jangan kelewat cepat, jangan kelewat lambat, jangan samakan gerakan imam. 3 hal dalam sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena kalau ini kita langgar, khawatir bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat akan apa? Hilang. Dan jamaah kita dikategorikan makruh. Ya, artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, syarat berjamaah bahwa posisi kita tidak boleh mendahului imam. Ya. Paling tidak kita punya kaki di belakang tumitnya imam. Di belakang tumitnya imam. Sekali lagi saya katakan, ini imam kaki, ini tumit. Di belakang tumit. Ya. Ini yang harus. Jangan juga terlalu jauh. Ya. Kalau imam sholatnya duduk, batasannya adalah maaf pantat. Bukannya dengkul, tapi pantat. Jangan sampai pantat kita mendahului pantatnya imam. Ya. Contoh, imam duduk, kita duduk percis. Kita punya pantat sejajar dengan dengkulnya imam. Berarti sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena kita mendahului. Ya. Kemudian kalau imam sholatnya berbaring,
Maka jangan sampai lambung, ya, bahasa kitanya ya perut deh. Posisi kita sedekap. Ya, perut ini jangan sampai perut kita di atas apa? Perutnya imam. Kalau melebihi berarti kita mendahului imam. Harusnya lebih turun lagi. Ya, ini contoh, ya, bahwasanya bila mana ada orang dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sakit, ya, turu-turu orang sakit berbaring semua. Ya, di dalam apa? Dalam masjid pengen salat berjamaah. Boleh. Ya, ini masalah hadirin. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian tolong diperhatikan posisi kita berbaring. Ya, dalam salat, ya, dalam salat yang menghadap kiblat, ya. Dikatakan menghadap kiblat kalau berbaring kita kakinya di sini, palanya di sini. Jelas enggak? Itu baru menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau kita tidur atau kita sholat berbaring, tapi kepalanya di sini, ya, kakinya di sini, maka nggak sah, karena tidak menghadap. Ya, jadi diibaratkan ini kaki di sini ya, kaki di sini, kepala di sini. Ibarat kalau dia diri menghadap, paham ya? Nah kalau kepalanya di sini, kakinya di sini berdiri, menghadap belakang. Jelas. Begitu juga kalau kita menghadirkan jenazah. Ya. Misalnya mau sholat duhur dulu, sholat jenazahnya belakangan, kan begitu. Ya, gotong jenazah bawa ke masjid. Ya. Posisi bagaimana? Yang tadi. Ya. Kakinya sebelah sini, kepalanya di. Jadi ketika didirikan, dia seakan-akan apa? Menghadap kiblat. Ya. Jadi sekali lagi, nah ini seperti ini kurung batang jenazah. Ah, di sini pas kepala, ini pas kaki, ya. Jadi ketika didirikan, nah seperti dia apa? Menghadap kiblat, ya. Jangan begini, sian, nggak belakang tadi, ya. Seperti ini. Jadi kepalanya di mana? Di sini ya, naik kakinya. Jadi yang dekat tembok ini kaki, paham? Yang dekat tembok ini kakinya, ya. Jadi ketika kita mendirikan jenazah seperti itu posisinya, ya. Begitu juga ketika kita sakit, mau sholat dalam keadaan berbaring, begitulah posisi kita, ya. Oleh karenanya luar biasa ketika Allah yarham Bapak mantan presiden kita Pak Soeharto ketika dirawat di rumah sakit Pertamina Pusat, ya. Ya, kemudian beliau minta dihadapkan kemana? Kiblat. Ya, awal posisi begini. Ya, beliau minta tolong hadapkan aku ke kiblat. Akhirnya diputar. Tuh, ya. Nah, ini kepala, ini kaki. Coba lihat. Ya. Jadi ketika dia berdiri menghadap, hebat. Ilham dari mana coba? Ya, ini yang dikatakan kalau beliau ini husnul khotimah. Awalnya enggak, ya. Ini ma'asyiral hadirin. Kalau begini, posisinya seperti orang yang dikebumikan, masuk ke liang lahat, ya. Jadi ketika masuk ke liang lahat, nah ini kepalanya di sini, ya. Kepala di sini, ini kakinya. Jadi di puncak kepala ada posisi sebelah kanan. Ketika imam kan di sini, ya, sebelah kanan imam, ya. Nah ini jadi awal posisi begini. Kalau posisi begini sama juga orang apa? Dikuburin. Ya, sama juga dikuburin. Artinya apa? Saya belum meninggal. Dan saya kepengen apa? Meninggal. Tolong rubah posisi menghadap kiblat. Akhirnya dirubah. Ya. Ketika dirubah inilah beliau banyak membaca kalimat tauhid la ilaha, dan akhirnya meninggal husnul. Ya. Luar biasa. Dalam artian orang yang, ya maaf ya, kenyang dengan kekuasaan, kenyang dengan harta benda, tapi meninggalnya husnul, itu nggak semudah itu. Ya, yang banyak terjadi ketika kenyang dengan kekuasaan, dia lupa. Akhirnya
mati dalam keadaan apa? Mabuk kekuasaan, su'ul khotimah. Atau berlimpah harta, ya, lupa, akhirnya mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Ya, maka yang hebat dari beliau karena beliau punya guru spiritual. Ya, di antaranya adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Masyhuri Syahid. Ya, salah satu ulama pengajar di Asy-Syafi'iyah dan pondoknya di sini nih, yang tempat Ustadz Rojak. Ustadz Rojak tuh ngabdi di pondok Darul Quran ya. Darul Quran. Dia Pal Batu. Itu tempat beliau. Ya, beliau ini guru spiritualnya apa? Pak Harto, orang Cirebon. Ya, dan luar biasa. Meskipun beliau guru spiritualnya almarhum Pak Harto, beliau nggak punya niat aji mumpung. Aji mumpung, wah Pak Harto kaya nih. Enggak. Ini luar biasa. Itu sederhana sekali. Ya, ini masalah hadirin. Nah, beliau biasa di Asy-Syafi'iyah hari Senin pagi mengajar tafsir. Sering saya ikutin kajiannya. Ini masalah hadirin. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi biar kita paham ya. Jadi kalau datang jenazah masuk ke masjid, masuk ke mushola, digotong, tolong posisi biar apa? Biar tahu, ya. Bukannya begini, tapi apa? Jadi ketika dia berdiri, seakan-akan dia apa? Menghadap kiblat, ya. Begitu pula ketika bagusnya, ketika kita dalam keadaan sakit dan berbaring, upayakan berbaring kita seperti orang menghadap kiblat, ya. Jadi ketika kita didirikan, kita menghadap kiblat. Kenapa? Karena sholatnya udah gampang. Udah menghadap kiblat. Ya, ini masalah hadirin. Kemudian wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan, dan disunahkan untuk lebih sedikit membelakangi imam. Artinya nggak percis di belakang tumit. Lo ngapain rapet banget? Munduran dikit nggak boleh. Disunahkan munduran apa? Munduran dikit. Dikit aja, jangan jauh-jauh. Dikit munduran. Jangan terlalu apa? Rapat, kayak orang genit banget, rapat banget. Ya. Munduran dikit. Ini disunnahkan. Ya. Posisi makmum mundur sedikit dari imam. Wa ayyakifad dzakaru an yaminih. Dan posisi orang laki, kalau satu orang ada di sebelah kanan, di sebelah kanan, ya, sebelah kanan imam, ya. Fa in jaa akhar, maka bila mana dia lagi sholat, Allahu Akbar, dia makmum, Allahu Akbar, kan gitu. Posisi makmum karena sendiri di samping apa? Kanan, plus ya, di samping kanan. Lagi sholat, fa in jaa akhar, bila mana datang jamaah lagi yang lain, fa'an yasarih, hendaklah posisi di sebelah kiri. Posisi sebelah kiri. Ya. Nah, ketika yang kiri udah takbir Allahu Akbar, lalu bagaimana? Merubah formasi. Merubah formasinya, summa yataqaddamul imam. Ya. Ketika di samping kanan ada, samping kiri ada. Kalau imamnya di tengah, maka imamnya maju ke depan. Imam maju ke depan 2 langkah. Ya, begitu imam maju ke depan 2 langkah, maka imam berada di mana? Di depan. Nah, si makmum kan renggang nih, dia rapat. Nah, jadi posisi begitu. Ya, jangan biarkan makmum ini kiri kanan renggang. Ingat, kalau di sebelah kiri udah ada terisi, maka yang pertama imam maju ke depan, ya. Kemudian makmum kiri dan kanan, kemudian apa? Rapat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atau ya makmumnya yang apa? Yang mundur, ya. Kalau imamnya di sini nih, masa maju ke depan? Kan gitu. Imam di sini, ya. Makmum sebelah kiri kanan, kan gitu. Maka kalau posisi begini, kita pakai formasi yang kedua. Makmum yang apa? Mundur. Ya, makmum kanan mundur. Makmum kiri
mundur. Lalu kemudian apa? Rapat. Iya. Ya, formasi ini lihat situasi. Lihat situasi. Jadi formasi pertama bila mana posisi imam di depannya masih kosong. Ya, masih bisa imam untuk apa? Untuk maju ke depan. Ya, itu formasi yang pertama. Itu dulu. Imam maju ke depan, baru makmum merapatkan apa? Barisan. Kalau posisi imam di shaf yang pertama nggak bisa maju lagi, maka makmum yang mundur. Pertama makmum kanan dulu mundur, diam. Baru makmum kiri mundur. Ya. Kemudian makmum kanan merapat. Jadilah barisan. Ya. Ini ma'asyiral hadirin. Dan nggak boleh ingat menjadi batal sholat. Ya. Ketika ini kebanyakan terjadi. Ada orang sholat di samping kanan imam. Ya, di samping kanan imam. Ya. Emang makmumnya kurang paham. Banyak di antara kita ketika ngelihat, ada orang sholat berjamaah, makmumnya satu di sebelah kanan, bener. Di sebelah kanan bener. Dia ngikut jadi jamaah di belakang imam. Itu yang salah. Harusnya di samping apa? Kiri. Yang pertama. Yang kedua, si makmum belum takbiratul ihram di belakang makmum yang samping kanan mundur. Batal itu. Mengapain mundur? Ngapain mundur? Ya. Entar dulu. Ya. Boleh dia mundur kalau di belakang udah ada apa? Makmum. Dikatakan makmum kalau sudah takbiratul ihram. Ini kagak. Baru timbang diri di belakang imam. Tuh makmum udah apa? Mundur. Batal tuh. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ngerti, maka posisi makmum kedua di sebelah apa? Kiri. Ya, di sebelah kiri. Sampai makmum yang kedua takbiratul Allahu Akbar. Selesai, imam maju ke depan. Begitu imam maju ke depan, makmum kiri kanan rapat. Kelar gak? Ini formasi pertama. Formasi kedua, yang tadi saya katakan, kalau depan imam udah nggak ada lagi celah, maka makmum kiri kanan mundur. Caranya yang kanan dulu mundur, baru yang kiri, kemudian rapat. Nah, ya, jangan atu-atu. Ya, atu. Ya, ini masalah hadirin. Ya, yang perlu diperhatikan, kalau belum ada makmum di belakang, makmum yang di kanan nggak boleh apa? Nggak boleh mundur. Ya, ini masalah hadirin. Maka dikatakan summa yataqaddamal imam aw yata'akhkharani. Ya. Kemudian imam maju ke depan. Ini formasi pertama. Aw yata'akhkharani, atau kedua makmum mundur ke belakang. Ini formasi yang kedua. Wa huwa afdalun, dan itu yang lebih afdal. Ya, dilihat dari kondisi. Ya. Walau hadara zakarani saffan khalfahu wa kada al mar'atu awin niswatu wa yakifu khalfahu ar-rijalu summa as-sibyanu idza lam yasbiku ila as-saffil awwal fa in sabaku fahum ahaqqu bihi summal khunasa summan nisa. Andai kata hadar zakarani saffan khalfahu, hadir dua orang laki-laki, maka keduanya dibariskan di belakang imam. Ya, jadi ada makmum dua. Ya, kalau makmumnya dua, jangan kiri kanan. Paham nggak? Langsung aja di mana? Di belakang. Ini yang dimaksud dengan kiri kanan. Kalau makmumnya datangnya apa?
Satu-satu. Satu di kanan, ntar datang lagi satu di kiri, kan begitu. Ya. Tapi kalau datangnya sekaligus apa? Jangan kiri kanan. Langsung aja di belakang. Ya, ini maksudnya. Andai kata hadir dua orang laki-laki, maka keduanya dibariskan di belakang imam. Wa kada al-mar'atu awin niswatu. Begitu pula seorang perempuan atau banyak perempuan. Jadi kalau perempuan, nih, misalnya nih jamaah sekalian, ya, Pak Asep karena terlambat ke masjid sholat di rumah. Ya, akhirnya karena pengen dapat 27, dia minta kepada istrinya untuk menjadi makmum. Ya, Pak Asep ya, jangan istri jadi imam. Balik, istri jadi makmum. Sepinter apapun istri, biar dia hafal Quran, ya, hafal Quran, bahkan juara internasional. Boleh gak istri jadi imam? Makmumnya lakinya? Gak boleh, gak boleh. Ya, ini masalah hadirin. Jadi lakinya gak bisa baca Quran, bininya kelewat pinter, sampai juara internasional. Ya, tetap, bang, abang kan nggak bisa baca Quran, saya kan juara internasional, abang di belakang. Enak aja. Biar, maaf ya, biar laki le bodoh, nggak boleh. Tuh laki jadi apa? Jadi makmum, bininya pinter jadi imam, nggak boleh. Ajaran mana begitu? Semua ulama mustahid nggak membenarkan, bahkan sholatnya tidak sah. Ya, nggak sah. Nah, jadi ketika Pak Asep jadi imam, maka posisi makmum istrinya bukan di samping kanan Pak Asep. Jelas ya? Kalau samping kanan takutnya nggak jadi sholat. Jadi bukan di samping kiri, tapi di mana? Belakang. Ya, percis di belakang imam. Itu kalau makmumnya perempuan, baik perempuan itu istri kita, anak kita, ibu kita, kakak kita, pokoknya perempuan, siapapun, ya. Jadi kalau dia jadi makmum sendiri, posisinya di belakang imam, bukan di samping yang di samping kanan kalau makmumnya orang laki, ya. Kalau makmumnya orang perempuan di sana. Baik makmum itu satu orang, dua orang atau lebih, yang jelas ya. Maka kalau makmumnya dua orang laki-laki langsung di belakang imam. Kalau makmumnya orang perempuan satu di belakang imam. Makmumnya dua orang perempuan di belakang imam. Ya. Wa yaqifu khalfahur rijal summa sibyan. Nah, jadi permasalahan bila mana kalau yang sholat itu, ya bahasa kitanya ada orang laki, ada orang perempuan, ya, maka disebutkan di sini wa yaqifu khalfahu ar-rijal, dan berdiri di belakang imam ar-rijal, orang laki. Summa sibyan, kemudian anak laki-laki atau anak kecil, laki-laki, ya. Idza lam yasbiqu ila saffil awal, ya, bila mereka tidak mendahului ke shaf yang pertama. Artinya apa? Kalau shaf pertama udah full, ya, shaf pertama udah apa? Ada bocah di belakangnya. Yang penting bocah laki-laki, ya. Kemudian setelah itu baru orang perempuan. Ya, artinya apa? Orang perempuan di belakang apa? Anak kecil. Jangan juga disejajarkan dengan apa? Dengan anak kecil, nggak boleh. Ya. Bagaimanapun anak kecil, kalau dia orang laki tetap harus di mana? Di depan. Biar kata bocah. Nggak boleh disejajarkan dengan apa?
dengan orang perempuan. Nah, itu dalam sholat berjamaah begitu, tata tertib aturan. Ya. Idza lam yasbiqu ila shafil awal, fa in sabaku fahum ahaqqu bih. Kalau masih ada ruangan, boleh anak kecil tempatin di mana? Pojok sana silakan. Ya. Posisikan anak kecil. Ya. Nah, ini. Jadi kata-kata yang Nabi sampaikan, jannibu sibyanakum anil masajid. Ya, jauhkan anak-anakmu dari masjid. Paham? Ya, ini terkadang orang memahaminya salah. Anak kecil nggak boleh ke masjid, apalagi belum sunat nggak boleh. Yang dimaksud dengan jannibu di sini, bila mana anak kecilnya belum kenal najis. Belum kenal najis. Kalau belum kenal najis, jangan dulu. Tapi kalau udah kenal najis, 7 tahun udah kenal najis, 8 tahun udah kenal najis, meskipun belum sunat, bawa. Ya. Dan posisikan anak kecil di samping ayahnya. Ya. Kenapa? Anak kalau di samping bapaknya kalem, santun, nggak ada yang bercanda. Ya, kesalahan kita, anak naik ke atas, anak kecil naik ke atas. Ya, karena di atas anak turu-turu anak, akhirnya dia main golf. Ya, dia main futsal. Ya, dia bercanda, dia main ini macam-macam. Akhirnya ada yang nangis. Nah, itu kesalahan kita, kesalahan fatal. Ya, sampai ada maklumat kepada anak-anak, dimohon untuk tidak berisik. Siapa yang ngawasin? Yang ngawasin siapa? Ya, jangan berisik. Kita teriak 1.000.000 kali jangan berisik, yang ngawasin kagak? Nggak bisa. Ya, artinya apa? Kalau ada anak sholat ke masjid sama bapaknya, maka anak jangan diapain? Dipisah dengan bapaknya. Nggak apa-apa. Sholat. Ya. Kalau anak berangkat masjid sendiri, suruh pulang, panggil bapaknya. Mengapain anak ke masjid bapaknya, Pak? Ada begitu? Mana dia orangnya? Ini kebanyakan terjadi begitu. Ya, bapaknya di rumah, anaknya diapain? Ayo ke masjid lah bapaknya. Waliyadzubillah. Ini salah banget, salah. Ya, ini yang membuat anak bercanda di situ. Ya, ini pendidikan yang salah. Anak disuruh ke masjid, sementara si bapak anteng di rumah. Kenapa? Tanggung sinetron. Waliyadzubillah. Jangan. Ya, itu yang membuat anak-anak bercanda itu begitu. Karena nggak dikontrol oleh orang tuanya. Nggak ada pengawasan dari orang tua. Ya, makanya perlu juga ketika sholat, ya, ketika anak kumpul di atas, nih anak pada nggak punya bapak nih, di atas kumpul, harus ada pengurus 3 orang paling nggak yang mengawasi, awas bercanda, ya, jadi diawasi supaya sholat itu terutama sholat Jumat. Jangan sampai khatibnya pusing lantaran apa? Kencengan suara apa? Bocah. Suara bocah kenceng banget daripada bercanda. Belum lagi ada yang nangis lagi. Macam-macam. Ya Allah, luar biasa. Ya, ini. Jadi kalau anak itu ya berangkat ke masjid sendiri, tanya, "Nak, bapakmu kemana?" "Oh, bapak saya meninggal." "Boleh ke atas." Meninggal bapaknya. Tapi yatim boleh. Boleh. Ya. Kalau tanya, "Bapakmu kemana?" "Ada di rumah." "Enggak, pulang." Panggil bapak lo sono. Barangan mana kedua bapaknya kagak. Ya, bapak. Ya. Ini masalah. Itu begitu, aturannya begitu. Jangan anak mulu yang disuruh apa? Ya, makanya jemaah sekalian ini pasti. Ya, kalau anak yang punya bapak ke masjid tapi bapaknya kagak, ini yang jadi biang apa nih? Yang kerok. Yang begini nih, yang tukang bercanda, yang tukang bercanda. Ya,
awasi lagi di atas pengurus. Jangan sampai anak-anak bercanda. Nah, jadi begitu aturannya. Ya, sholat berjamaah yang di depan orang laki dulu. Ya, kalau shop pertama sudah full, ada anak kecil di belakang. Ya, kalau ada orang perempuan di belakang anak kecil. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun juga, meskipun dia anak kecil, tapi dia orang laki, harus di depan orang perempuan. Ya, nggak boleh orang lakinya di belakang, orang perempuannya di mana? Ini. Ya, inilah ma'asyiral hadirin yang berkenaan dengan salat berjamaah. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada syarat yang berikutnya di waktu yang akan datang. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Baik, jamaah sekalian, tandakan sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kemudahan untuk kita dapat memahaminya, dan Allah berikan kemudahan untuk kita dapat mengamalkannya. Ya, dan kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam kita, Allah berikan kesabaran kepada kita, dan Allah berikan sehat afiat kepada kita, sehingga dengan sehat afiat tersebut Allah mudahkan kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah, dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dilapangkan hati kita, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah jaga persatuan kesatuan kita, jaga silaturahim di antara kita, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.